Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil afuwil ghafur, wassalatu wassalamu ala rasulillahil maghfur, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, adik-adik remaja yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan di tahun ini. Semoga puasa dan segenap amal ibadah yang kita lakukan selama sebulan Ramadan dapat menghimpun pahala yang sebanyak-banyaknya dan menghapus dosa-dosa sebesar-besarnya. Sebagaimana sabda Rasul, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah. Faman somah wa qamah imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayyami waladatu ummuh. Yang artinya sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan, dan aku, kata Rasul, telah menyunahkan untuk kalian qiyam Ramadan. Barang siapa melakukan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan dengan dilandasi keimanan dan niat mencari pahala karena Allah, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan ibunya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, setelah kembali bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang masih fitri atau masih fitrah, masih suci, kita harus memelihara kondisi ini dengan senantiasa menanggulangi sebab-sebab dosa agar kita tidak sampai melakukannya kembali. Untuk menanggulangi sebab dosa itu ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentunya adalah, hadirin ibu bapak, mampu mengendalikan syahwat dan memperlemah pengaruh iblis atau pengaruh setan, ya. Kita akan melakukan dosa apapun apabila kita menuruti kemauan syahwat yang sudah dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, untuk menjaga diri dari dosa-dosa, kita harus mampu mengendalikan syahwat dan memperkecil pengaruh setan. Mengenai pengendalian syahwat, Rasulullah bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena nikah itu lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai baginya dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah athar disebutkan, inna syaitana yajri fil insani majrad dami fadaiku alam majarihi bil ju'i wal atash. Yang artinya sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia seiring dengan aliran darah, maka persempitlah jalannya dengan lapar dan dahaga. Jadi untuk mengendalikan syahwat itu, hadirin, dan memperlemah pengaruh setan itu setelah bulan Ramadan adalah dengan melakukan puasa-puasa sunnah dan memenuhi kebutuhan syahwat secara benar yang wajar. Lalu yang kedua, cara menanggulangi sebab-sebab dosa setelah kembali ke fitri itu menjauhkan diri dari hal-hal yang mengantarkan kepada dosa. Apa tadi? Menjauhkan diri dari hal-hal yang menghantarkan kepada dosa. Cara lain agar tidak melakukan perbuatan dosa adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang menghantarkan kepadanya. Oleh karena itu dalam fikih dikenal kaidah saddu zari'ah, menutup jalan menuju yang haram. Berdasarkan kaidah ini, para ulama melarang dan mengharamkan berbagai hal berdasarkan pada kaidah ini. Apabila hal-hal
tertentu bisa menghantarkan kepada yang haram, maka semua hal tersebut harus ditutup dengan mengharamkannya. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang beberapa tindakan bukan karena zatnya, tetapi karena menghantarkan seseorang pada dosa yang besar. Seperti Islam melarang khalwat dan memandang lawan jenis karena keduanya bisa menghantarkan kepada berzina, sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang murka, sesuatu yang buruk, maka dijauhi, maka jangan sampai terulang kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang sudah terbakar, yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat setiap malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita berdoa supaya Ramadan kita diterima, puasa kita diterima, salat kita diterima. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Tetapi ketika setelah Ramadan, ya, amal ibadah kita tadi kita hiasi dengan dosa kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat. Cara lain agar tidak melakukan perbuatan dosa adalah dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang subhat, yang ragu, yang mangmang, yang tidak jelas. Karena hal-hal subhat akan menghantarkan kita kepada yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'afi." Barang siapa terjatuh pada hal-hal yang subhat, maka pasti akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya di seputar wilayah larangan. Suatu saat ia akan mengembalakan kambingnya di wilayah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita terhindar dari dosa dan hal-hal yang diharamkan, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat itu dan hal-hal yang masih ada keraguan terhadapnya. Ini cara yang ketiga. Bagaimana cara kita menghindari dari dosa-dosa, ya, yang kemungkinan dapat kita lakukan kembali setelah Ramadan ini berakhir, masuk Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Lalu yang keempat adalah melihat kepada yang lebih rendah dalam masalah keduniaan dan melihat kepada yang lebih tinggi dalam masalah keagamaan agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam hal keduniaan memandang orang lebih tinggi selalu ke atas, kita akan terdorong melakukan segala cara untuk bisa melakukan sesuatu itu. Tapi peduli apakah cara-cara itu halal atau haram. Oleh karena itu kita harus memandang saudara-saudara yang lebih rendah dalam urusan keduniaan, sehingga hal ini akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoda melakukan hal-hal yang haram untuk menumpuk-numpuk kekayaan harta benda karena ia merasa telah mendapatkan anugerah yang besar bila dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasul, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah orang yang lebih rendah darimu dan jangan melihat orang yang lebih tinggi. Hal itu lebih patut bagimu agar tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau untuk kehidupan dunia ini secara ekonomi kita melihatnya selalu ke bawah agar kita selalu bersyukur kepada Allah, jangan ke atas. Kalau kita melihat ke atas nikmat yang ada pada orang lain, maka kita akan melihat nikmat orang itu. Sedangkan begitu banyak nikmat yang kita lakukan, maka tidak ada kenikmatan yang kita miliki. Tidak nikmat kita memiliki sepeda motor kalau kita melihat mobil orang. Tidak akan nikmat kita memiliki mobil kalau kita melihat merek mobil orang. Dan seterusnya. Ya, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah. Qanaah dan istiqamah.
agar nikmat yang Allah titipkan kepada kita penuh dengan keberkahan, sebagaimana firman Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun dalam urusan akhirat, saudara-saudara, dan keagamaan, kita dituntut untuk memandang orang lebih tinggi, sehingga kita bermotivasi untuk memperbaiki diri dan melakukannya. Kompetisi dalam kebaikan ini akan menghindarkan diri kita dari berbuat dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah singkat di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu membawa Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang berkualitas, sehingga kita keluar Ramadan, di akhir Ramadan masuk Syawal, betul-betul kita dalam kondisi golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kembali kepada kesucian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.